Good morning, students. How are you today? I hope that you always fine and health. Don't forget to improve your health protocol. Well, students, before we start our lesson today, it's better for prayer. So let's pray by yourself. Pray now. Finish. Okay, students, I want to remind you, don't forget to fill the attendance list that I share in group. Okay, are you ready to study now? That's good. Let's start. Okay, students, last meeting we have learned about procedure text, and right now we are going to learn about narrative text. Based on the basic of competence, we start with the 3.3. Jadi berdasarkan kompetensi dasar, kita mulai dengan 3.3. Here it is, ini dia. From the basic of competence, we are going to the learning purpose. It is, students are able to identify social functions, structure of text, and language feature from narrative text or fairy tales. Jadi berdasarkan kompetensi dasar, maka tujuan pembelajaran kita di hari ini, siswa atau peserta didik mampu untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dalam bentuk teks naratif atau fairy tales. Okay, students, what is narrative text? Baik, siswa-siswi, apa itu teks naratif? Who knows? Siapa tahu? Listen to the explanation about it. Dengarkan penjelasan tentang narrative text. Here the explanation about narrative text. Ini adalah penjelasan tentang teks naratif. This is our learning material. Ini adalah materi pembelajaran kita. Let's start. What is narrative text? Apa itu teks naratif? Narrative text is an imaginative story to entertain people. Jadi teks naratif merupakan salah satu cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau hayalan untuk menghibur orang. The types of narrative text, jenis-jenis dari teks naratif. That consists of 4 types, terdiri dari 4 jenis. The first is fairy tale. Yang pertama adalah dongeng. The second is folk tale. Yang kedua adalah cerita rakyat. And the third is fable. Yang ketiga adalah cerita binatang. And the last is legend. Yang terakhir adalah legenda. We start with the first is fairy tale. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dongeng. Example, contoh. Dongeng batu badau. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Leafy Stone. The second is folk tale atau cerita rakyat. Example, contoh, Malin Kundang. The third is fable atau cerita binatang. Example, contoh, The Mouse, Deer, and the Crocodile. Kancil dan buaya. And the last is legend atau legenda. Example, contoh, Toba Lake Legend. Purpose atau tujuan. Terdapat beberapa pertanyaan yang biasanya digunakan untuk menanyakan tentang tujuan. For example, like, why is the text written? The text is written for. What is the purpose? What is the social function? What is the writer's intention?
Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan tentang tujuan daripada teks, cerita, atau dongeng. What is the purpose of narrative text? Apa tujuan daripada teks naratif? The purpose of narrative text, tujuan daripada narrative text atau teks naratif, the first is to amuse, yang artinya menghibur. The second is to entertain, yang artinya juga sama, yaitu menghibur. And the third is to teach us to have a good characters. Jadi, mengajarkan kita untuk memiliki karakter yang baik. And the last is to make us learn something from the story. Jadi, membuat kita untuk belajar sesuatu dari sebuah cerita. Okay, next, the generic structure of narrative text. Ini merupakan struktur umum dari teks naratif. The first is orientation. Yang pertama adalah orientasi. They set the scenes where and when the story happen and introduce the participant of the story, also who and what is involved in the story. Jadi ini merupakan latar belakang dari cerita. Kapan dan di mana cerita itu terjadi dan memperkenalkan tentang pemeran dari cerita dan juga siapa dan apa saja yang meliputi atau yang terlibat dari cerita itu. Jadi dari orientasi ini dia memperkenalkan tentang pemerannya, tempat, dan juga waktu. Next, second is complication. Yang kedua adalah masalah atau komplikasi. Tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Jadi dia menjelaskan atau menceritakan tentang awal terjadinya masalah yang mana mengantar sampai pada klimaks atau puncak dari pemeran utamanya. Oke. Jadi ini merupakan masalah atau komplikasi. Next is resolution. That is third part. Ini merupakan bagian yang ketiga. Resolution. It is solution toward the problem. Ini merupakan solusi terhadap masalah, ya. The problems or the crisis is resolved either in happy ending or in a sad ending. Jadi masalah itu dapat teratasi atau adanya solusi, ya, seperti itu. Okay, and the last is reorientation. Ini merupakan bagian dari opsional, ya. Ini bagian akhirnya, closure, ya, pada bagian akhir. This is closing remark to the story and it is optional. Jadi ini bisa ada dan bisa juga tidak, ya. It is consists of moral lessons, advice or teaching from the writer. Jadi dia juga terdiri dari nilai moral atau nasihat atau pengajaran dari penulis, ya. For example, here is the text of fairy tale. Ini merupakan salah satu teks dari cerita dongeng, ya. The title is Cinderella. Judulnya yaitu Cinderella. There are 4 paragraphs here. Ada 4 paragraf di sini. And that consists of, yang terdiri dari the first paragraph, paragraf yang pertama, that is orientation. The second paragraph, bagian yang kedua atau paragraf yang kedua, that is complication. And next, the third paragraph, selanjutnya pada paragraf yang ketiga, that is resolution. And the last, atau yang terakhir, paragraf yang terakhir, and the last paragraph, it is reorientation. Itu merupakan akhir cerita. Okay?
Language feature of narrative text, ciri kebahasaan dari teks naratif. There are 6 parts of it. Terdapat 6 bagian. We start with the first one. Kita mulai dari yang pertama. The first is adverb time. Yang pertama adalah keterangan waktu. For example, contoh. Once upon a time, pada suatu ketika, one day, suatu hari, long time ago, pada waktu yang lampau. Oke, ini merupakan keterangan waktu. Next, past tense, bentuk waktu lampau. For example, contoh, he lives in the small village. Dia tinggal di desa yang kecil. She made a delicious food. Dia membuat makanan yang enak. Remember that. In the past tense, ingat ya, di bentuk waktu lampau atau past tense, use verb to. Dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. For example, lived and made. Kata live yang diakhiri dengan kata ed dan made. Ini merupakan irregular verb and regular verb. Regular verb dia menggunakan ed, kata kerja beraturan. Sedangkan irregular verb, kata kerja tidak beraturan, tidak menggunakan ed. For example, made. Contohnya seperti tadi, made. Next, action verb, kata-kata kerja aktif. For example, cried, woke up, went, so, etc. dan lain-lain. Oke, specific characters. Ini merupakan karakter spesifik atau khusus ya. For example, a widow. Ini artinya janda, ya, seorang janda. A Cinderella, yang artinya Cinderella. Jadi karakter yang lebih khususnya di sini pemerannya, yaitu contohnya seorang janda atau Cinderella. Oke, itu salah satu contohnya. Next, time conjunction, kata penghubung waktu. For example, then, kemudian, when, ketika. Next, direct speech, kalimat langsung. For example, Mom, we are hungry. Ibu, kami lapar. The second is, let me come inside you. Biarkan saya masuk ke dalam. Ingat, untuk kalimat langsung, perhatikan pada tanda baca. Ada tanda kutip buka dan tanda kutip penutup, itu merupakan direct speech, itu merupakan kalimat langsung. For example, contoh. We look for the fairy tale text. Kita lihat pada teks cerita dongeng. The title is Batu Badaun. Judulnya yaitu Batu Badaun. The language feature, dia punya ciri kebahasaan. You can look for the color. Kalian boleh lihat pada warna. The purple color untuk warna ungu, that is adverb time. Itu merupakan keterangan waktu. The black color untuk warna hitam, that is specific characters. Itu merupakan karakter khusus. The red color untuk warna merah, that is past tense. Itu merupakan bentuk waktu lampau. Use verb to. Dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, regular verb and irregular verb. Kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan. Next, the blue color untuk warna biru, that is direct speech. Itu merupakan kalimat langsung. Dan for the green color untuk warna hijau, that is time conjunction. Itu merupakan kata penghubung waktu. And the brown color untuk warna coklat itu merupakan action verb, kata kerja aktif.
Okay, students, so far, do you understand? If you have a question, you can chat or comment in the group right now. Jika ada pertanyaan, kalian boleh komentar pada grup sekarang. Okay, next we enter to the exercise 1. Jika tidak ada pertanyaan, saatnya kita masuk pada latihan yang pertama. Read the following text carefully and identify the generic structure of the text. Baca teks berikut ini secara baik atau dengan seksama, dan kemudian identifikasi struktur umum dari teks ini. Okay? Do you get it? Kalian paham? That's good. You can work in group. Kalian boleh kerja dalam kelompok. Good luck. Semoga sukses.